Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita kelas 2. Bab berikutnya adalah merancang karya ilmiah. Jadi kemarin kita sudah berbicara sedikit tentang karya ilmiah, tapi belum bisa sampai mendalam. Nah, untuk lebih dalamnya, saya akan memberikan materi merancang karya ilmiah lebih lengkap. Kalau kemarin kita bahas beberapa sedikit tentang karya ilmiah, sekarang akan kita bahas lebih dalam. Jadi yang terkait dengan bab merancang karya ilmiah itu adalah kita harus mengetahui dulu pengertian, karakteristik, ciri-ciri dan jenis karya ilmiah. Yang kedua, identifikasi informasi, tujuan dan esensi karya ilmiah yang dibaca. 3. Rancangan informasi, tujuan dan esensi dalam karya ilmiah. Yang keempat, analisis, sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Yang pengonstruksian karya ilmiah dengan memperhatikan isi, sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah, jadi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah itu adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta seperti adanya observasi, adanya eksperimen dan kajian pustaka. Karya ilmiah merupakan salah satu jenis karya tulis yang berisi berbagai informasi. Informasi tersebut merupakan hasil pengamatan dan penelitian. Karakteristik untuk karya ilmiah itu adalah yang pertama, karya ilmiah merupakan hasil kajian literatur atau laporan pengamatan dan penelitian. Yang kedua, karya ilmiah menampilkan pemahaman penulis terhadap permasalahan yang dibahas. Yang ketiga adalah karya ilmiah menampilkan kemampuan meramu berbagai sumber informasi ke dalam sebuah karya tulis yang utuh. Jadi begini, untuk yang A, karya ilmiah merupakan hasil kajian literatur atau laporan. Karya ilmiah itu dibuat ketika kita membuat suatu penelitian, suatu kajian. Jadi secara literatur itu kita membuat sebuah laporan, pengamatan dan penelitian di dalam bentuk karya ilmiah. Itu karakteristiknya. Karakteristik yang muncul di karya ilmiah itu adalah tampilannya. Tampilannya itu adalah berupa pemahaman penulis terhadap permasalahan yang dibahas. Jadi ada masalah yang dibahas, ada sesuatu yang ingin ditulis, ada permasalahan yang ingin diselesaikan, maka ditulislah dalam bentuk karya ilmiah. Kemudian yang ketiga, karya ilmiah menampilkan kemampuan meramu berbagai sumber informasi ke dalam sebuah karya tulis utuh. Jadi karakteristiknya itu karya ilmiah adalah dari sisi kemampuan meramu. Jadi ada banyak sumber informasi yang kita dapat untuk penelitian kita, kemudian kita ramu, kita buat. Nah, dibuatlah dalam bentuk karya tulis yang utuh. Nah, ciri-ciri karya ilmiah itu yang pertama adalah logis. Segala keterangannya dapat diterima akal, tidak boleh tidak masuk akal. Jadi orang membaca karya ilmiah itu harus sesuai dengan sesuai dengan akal kita. Kita tidak mungkin membahas karya ilmiah dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Kemudian sistematis. Sistematis itu adalah urutan yang berkesinambungan. Jadi pembuatan karya ilmiah itu dicirikan dengan sistematis. Artinya di situ ada prosedur tulisan yang harus kita taati. Misalnya bab 1 pendahuluan, bab 2 isi, bab 3 penutup. Itu ada urutannya secara sistematis. Kemudian objektif. Objektif itu adalah keterangan yang tersaji apa adanya. Jadi tidak ditambahi, tidak menimbulkan makna tafsir yang macam-macam. Yang keempat adalah tuntas. Tuntas itu artinya kupasannya terperinci dan lengkap. Artinya dikupas secara lengkap tapi dirinci dengan jelas, tidak bertele-tele. Yang berikutnya adalah kebenarannya dapat diuji. Makanya dikatakan karya ilmiah karena di situ ada observasi, ada uji klinisnya, ada uji labnya, ada uji macam-macam yang harus dibuktikan kebenarannya. Jadi tidak asal membuat tetapi harus ada buktinya. Yang berikutnya ada berlaku umum. Berlaku umum itu kesimpulan bagi semua populasi. Ketika karya ilmiah itu membuat sebuah kesimpulan, itu harus diambil dari berbagai macam atau dari semua populasi sehingga kuat
sesuatu yang diuji, sesuatu yang dijadikan permasalahan untuk dijadikan sebuah ide karya tulis, itu harus mewakili semua populasi sehingga kuat bahwa karya tulis itu bisa dipertanggungjawabkan secara kuat keakuratannya. Lalu karya ilmiah menggunakan bahasa baku dan tata tulis yang sesuai dengan kaidah bahasa. Karya ilmiah itu wajib menggunakan bahasa baku, bahasa Indonesia sesuai dengan tata tulis yang ada, yang ya seperti ejaannya, seperti strukturnya, seperti kalimatnya. Jangan menimbulkan kalimat yang multitafsir, tetapi kalimatnya yang jelas. Itu dilanjutkan jenis karya ilmiah. Jenis karya ilmiah itu ada, dulu sudah pernah ya, sama artikel, makalah, disertasi, skripsi, dan tesis sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian bentuknya ada bentuk populer, bentuk semi formal, bentuk formal. Jadi karya ilmiah itu ada 3 bentuk. Nah, tugas kalian adalah mencari, ya nanti dikumpulkan, mencari apa sih bentuk karya ilmiah yang bentuk populer. Cari informasi itu, boleh googling, boleh terserah. Kemudian bentuk yang semi formal itu seperti apa? Bentuk formal apa? Ditulis di dalam lembaran atau ditulis di Word, boleh. Kemudian dikirim ke email saya seperti biasanya. Silahkan. Dan harus ada tugas sehingga nanti ada nilai yang terkumpul di saya. Jadi tugasnya ini nanti ya. Yang belum jelas nanti bisa lapri tentang tugasnya. Yang penting kamu harus tahu, mencari saja bentuk populer itu apa, karya ilmiah bentuk semi formal apa, karya ilmiah bentuk formal itu apa, silahkan dicari. Nah, strukturnya yang bentuk populer itu bagian awal, pengantar ke bagian inti, dan bagian tengah sajian gagasan pokok yang disampaikan, lalu yang terakhir simpulan kritik. Dan pada intinya karya ilmiah semua itu sama, awal, tengah, akhir. Jadi awal, tengah, penutup, semua. Jadi teks apapun, karya tulis apapun itu pasti ada awalannya, ada tengahnya, ada juga penutupnya. Nah, ketika di bagian awal itu harus ada pengantar inti. Jadi pengantar itu bisa berupa pendahuluan, yang di tengah itu bagian isi, dan yang ketiga itu adalah bagian penutup atau simpulan kritik, saran, dan sebagainya. Saya kira sudah saya beri penjelasan ketika itu ya. Nah, struktur karya ilmiah bentuk semi formal ini. Semi formal itu ada halaman judul depannya, kemudian ada pengantarnya, ada daftar isi, pendahuluan, pembahasan, semua daftar pustaka. Bedanya apa dengan yang karya ilmiah populer? Karya ilmiah populer itu sederhana, tidak perlu ada bagian depan yang bentuk seperti cover itu ya, cover bagian depan, ada judul, ada halaman ini, halaman enggak ada. Jadi hanya sebatas seperti makalah, tetapi ada pendahuluan, isi, dan penutup, itu saja. Nah, ini yang membedakannya ada di sini, bahwa sebenarnya halaman judul itu adanya di semi formal, kemudian ada kata pengantarnya, ada daftar isi, pendahuluan isinya bab 1 ya, latar belakang, masalah, dan seterusnya. Kemudian pembahasan itu di bab 2, ada kesimpulan ada di bab 3, serta yang terakhir daftar pustaka. Daftar pustaka itu akan diberikan. Apa sudah mendapatkan materi daftar pustaka? Kalau belum, nanti silakan wapri saya, kapan ketemu kita akan membahas tentang daftar pustaka. Jadi karya ilmiah semi formal isinya ini. Bedanya lagi dengan karya ilmiah bentuk formal, itu bagian awalnya halaman sampul luar, halaman judul. Jadi bedanya di sini. Ini cuma halaman judul sama kata pengantar. Tetapi kalau yang bentuknya bentuk formal, itu bagian awal tuh detail. Jadi mulai dari halaman sampul luar, dari hardcovernya, kemudian ada soft covernya. Kemudian ada halaman judul, halaman pengesahan. Kalau di sini tadi tidak ada halaman pengesahan, hanya judul, kata pengantar, daftar isi, simpel saja. Artinya ini lebih lengkap. Jadi lebih lengkap itu seperti skripsi, tesis, itu semua ada di bentuknya adalah bentuk formal. Jadi ada halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, abstrak bahkan ada ya. Kemudian ada daftar isi. Biasanya juga ada daftar tabel, daftar gambar, dan seterusnya. Bagian utama sama, pendahuluan, isi, dan penutup. Kemudian bagian akhir daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Jadi kalau kalau karya ilmiah bentuk semi formal itu
Kesimpulan ada di bab akhir, pembahasan ada di bab 2, pendahuluan ada di bab 1. Nah, tetapi kalau yang karya ilmiah bentuk formal ini ada di bagian awal, itu bentuknya ini yang terdiri dari yang sudah saya jelaskan. Nah, bagian utamanya itu di pendahuluan, isi dan penutup. Artinya ada di bab 1, bab 2 dan 3 itu ada di bagian utamanya. Tetapi bagian akhirnya itu berbentuk daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Ada lampiran itu bisa melampirkan surat keterangan apa yang dipakai untuk penelitian dan seterusnya. Nah, unsur karya ilmiah adalah yang pertama topik, kedua judul, kemudian yang ketiga ada pendahuluan, latar belakang, sepertinya kalian sudah pernah ini. Kemudian tinjauan pustaka, metode penelitian, pembahasan, simpulan dan daftar pustaka. Metode penelitian bisa memakai metode apa? Kamu meneliti dengan menggunakan metode apa, gitu ya. Tinjauan pustaka itu teori yang kamu gunakan untuk mendukung penelitian kamu. Jadi penelitian itu tidak syukur meneliti kemudian diuji lab, diuji selesai, enggak, tetapi ada juga yang mendukung teori yang diberikan itu. Teori itu akan diberikan disesuaikan dengan judul dan topik. Jadi dengan penelitian kamu apa gitu. Ada teori yang mendukungnya. Pembahasan, saya kira pembahasan itu semua bagian yang proses penelitian itu semua dilakukan di pembahasan. Lalu terjadilah simpulan, dan daftar pustaka itu daftar acuan yang kamu pakai. Dari tinjauan pustaka itu teori-teori yang digunakan kan muncul buku-buku yang dipakai atau referensi yang dipakai, maka dimunculkan di daftar pustaka. Nah, untuk presentasi karya ilmiah dalam diskusi, menurut KBBI, diskusi itu adalah pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Melalui forum diskusi, masalah dalam karya ilmiah dapat terselesaikan lebih baik karena melibatkan banyak orang. Jadi setelah melakukan karya ilmiah itu dipresentasikan, diseminarkan. Supaya apa? Supaya mendapatkan masukan, kritik, saran untuk untuk melengkapi, untuk lebih maksimal mendapatkan hasil karya yang maksimal, karena di situ melibatkan banyak orang, melibatkan banyak pendapat, melibatkan banyak sisi, sehingga kita bisa mengambil sisi positif dari orang-orang tersebut. Lalu langkah-langkah menyajikan karya ilmiah dalam diskusi. 1. Perkenalkan diri kepada peserta diskusi secara singkat dan jelas. Perkenalkan saja. Siapa, nama, dari tim apa, kelompok apa, dan seterusnya. Sampaikan masalah umum dari karya ilmiah yang akan dipaparkan. Biasanya lewat abstrak sudah bisa, masalah umum saja. Kemudian baru menuju ke pokok-pokok isi masalah yang akan dibahas. Paparkan dengan sangat mudah dipahami, paparkan dengan bahasa yang bisa dipahami peserta diskusi, jangan berbelit-belit. Kemudian sertakan ilustrasi fakta penting yang mendukung masalah yang dipaparkan. Jadi tidak cuma untuk memaparkan saja, tetapi berilah mereka itu ilustrasi fakta atau bukti-bukti yang nyata bahwa penelitianmu itu atau karya tulismu itu bisa dipertanggungjawabkan. Yang nomor 5, akhiri paparan dengan menyampaikan simpulan dari karya ilmiah tersebut. Jadi paparannya diselesaikan dengan menyampaikan simpulan, ini simpulannya. Nah, analisis kebahasaan dalam karya ilmiah. Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah itu yang pertama adalah pemilihan kata, pilihan kata atau diksi. Ambil kata-kata yang mudah dipahami, yang ilmiah tetapi tidak susah dipahami. Pilihan kata yang menarik, yang unik. Lalu gunakan ejaan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya kira sudah saya beri ya dasar-dasar ejaan. Kemudian tulislah dengan kalimat yang sesuai dengan struktur dan kebahasaan yang benar. Jadi jangan membuat kalimat-kalimat yang tidak efektif. Hindari kalimat-kalimat yang sudah saya berikan itu, kalimat yang tidak efektif. Pakailah kalimat yang efektif sesuai dengan 8 yang sudah saya berikan, 8 ciri kalimat efektif. Pakailah seperti itu. Hindari hal-hal yang menimbulkan makna tafsir. Kemudian tulislah sebagai sebuah paragraf, baru jadikan karya tulis atau karya ilmiah. Langkah-langkah menyusun kerangka. Jadi yang pertama tentukan tema dulu atau topik karyanya. Kamu tentukan tema, idenya itu apa, topik apa. Topik tidak sama dengan judul ya. Tema itu simpel aja. Temanya tentang apa? Misalnya tentang teknologi, tentang misalnya tentang lingkungan dan seterusnya. Kemudian topik itu dibatasi. Kalau memang kamu membicarakan masalah teknologi,
terbatasi topik teknologi apa yang harus kamu teliti, yang harus kamu pakai sebagai karya ilmiah. Nah, baru kemudian apa permasalahannya yang ada. Jadi setelah permasalahan itu muncul, kan ada solusi dari kamu untuk bisa mencari solusi di karya ilmiah ini. Tujuannya apa? Setelah menemukan masalah, kamu tujuannya apa untuk meneliti. Dan yang keempat adalah mendaftar gagasan yang akan dikembangkan dalam karya ilmiah berdasarkan tema atau topik yang harus dipilih. Daftar dulu gagasan-gagasan yang akan kalian kembangkan dalam karya ilmiah. Apa kira-kira gagasan-gagasan yang muncul? Lalu susunlah kerangka ilmiah itu, kerangka karya ilmiah itu. Dan jangan lupa kita harus mengumpulkan bahan. Artinya apa? Setelah kerangka kita pakai, kita harus cari bahan-bahan apa yang harus kita gunakan untuk membuat karya tulis itu. Tidak, kalau kita mengarang cukup kerangka karangan terus kemudian kita mengarang. Tapi kalau karya ilmiah, membuat kerangka lalu kumpulkan bahan yang mau dibahas dalam karya ilmiah, bahan yang mau diteliti apa saja. Setelah itu baru kembangkanlah menjadi karya ilmiah yang utuh dan lengkap. Bedanya apa, Bu, dengan yang kemarin saya beri? Ini adalah pelengkap. Jadi karya ilmiah yang saya berikan saat ini adalah pelengkap yang kemarin. Jadi kalau di kemarin tidak ada, itu ada di sini. Kalau di kemarin ada di sini sama, ya berarti memang sama. Yang tidak ada pelengkapannya di sini. Kalau di sini tidak ada, ya pelengkapannya di sana. Kalian bisa bandingkan nanti materi yang pertama dan kedua saya. Dan itu saja. Terima kasih atas mendengarkan saya dalam bab karya ilmiah. Kalau tidak ngerti silahkan bertanya. Wapri saya, jangan lupa tugasnya. Saya tunggu di email saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.